sub-bab yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama yaitu senyawa spesifik, yang kedua jumlah tumbuhan, yang ketiga metode isolasi, yang keempat khasiat khas, dan yang kelima yaitu mekanisme aksi. Terpen atau C5H8N merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan dan sebagian kelompok hewan. Terpenoid merupakan derivat dehidrogenasi dan oksigenasi dari senyawa terpen. Terpenoid disebut juga dengan isoprenoid. Hal ini disebabkan karena kerangka karbonnya sama seperti senyawa isopren. Struktur kimianya, penggabungan dari unit isoprena dapat berupa rantai terbuka atau siklik, dapat mengandung ikatan rangkap, gugus hidroksil, karbonil, atau gugus fungsi lainnya. Senyawa spesifik terpenoid non-absiri. Saponin. Saponin merupakan glikosida yang memiliki aglikon berupa steroid dan triterpenoid. Saponin memiliki berbagai kelompok glikosil yang terikat pada posisi C3. Tetapi, beberapa saponin memiliki dua rantai gula yang menempel pada posisi C3 dan C17. Struktur saponin tersebut menyebabkan saponin bersifat seperti sabun atau deterjen, sehingga saponin disebut sebagai surfaktan alami. Jumlah tanaman yang mengandung saponin. Pada saponin triterpenoid telah teridentifikasi pada lebih dari 500 spesies tanaman seperti kedelai atau Glycine max, alfalfa atau Medicago sativa, teh atau Camellia sinensis, soabak atau Quilla jasponaria, chickpeas atau Cicer aritinum, bayam atau Spinacia oleracea, tebu atau Beta vulgaris L, bunga matahari atau Helianthus annus L, ginseng atau Panax genus, kacang tanah atau Arachis hypogaea L, dan kacang ginjal atau Phaseolus vulgaris. Sedangkan pada saponin steroid banyak terkandung dalam tanaman-tanaman bernilai ekonomis seperti kentang atau Solanum tuberosum, tomat atau Lysoperisison esculentum, terong-terongan atau Solanum elecnifolium, dan oats atau Avena sativa. Ada dua metode isolasi saponin. Yang pertama yaitu isolasi dengan KLT analtik, dan yang kedua yaitu isolasi dengan KLT preparatif. Metode isolasi dengan KLT preparatif. Yang pertama yaitu lempeng aluminium silica gel GF254 mg disiapkan dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 3 cm. Selanjutnya, ekstrak kental yang telah dilarutkan dengan alkohol 95% ditotalkan pada lempeng tepi bawah dan diangin-anginkan beberapa saat. Kemudian, lempeng dimasukkan ke dalam kamber yang berisi eluen, yaitu campuran homogen lapisan bawah pelarut antara kloroform, metanol, dan aqueous dengan perbandingan 13:7:2. Kemudian pengamatan noda menggunakan lampu UV 254 dan 366 nanometer. Selanjutnya, lempeng dibiarkan terelusi hingga eluen merambat sampai pada tanda garis tepi atas lempeng, kemudian dikeluarkan dan dikeringkan di udara. Selanjutnya, lempeng juga disemprotkan dengan pereaksi LB dan dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius selama 10 menit untuk memperjelas warna noda yang terbentuk. Khasiat khas saponin. Berdasarkan aglikonnya atau sapogeninnya, saponin dapat dibagi menjadi dua macam,
yaitu tipe steroid dan tipe triterpenoid. Yang pertama yaitu steroid. Saponin steroid tersusun atas inti steroid atau C27 dengan molekul karbohidrat. Dihidrolisis menghasilkan suatu aglikon yang dikenal dengan saponin. Salah satu contoh saponin jenis ini adalah Asparagosida atau Asparagus sarmentosus. Senyawa ini terkandung di dalam tumbuhan Asparagus sarmentosus yang hidup di kawasan hutan kering Afrika. Tanaman ini juga biasa digunakan sebagai obat anti nyeri dan rematik oleh orang Afrika. Yang kedua yakni triterpenoid. Saponin dengan tipe triterpenoid memiliki komponen aglikon berupa triterpen yang memiliki atom C sebanyak 30. Saponin jenis ini bersifat asam. Saponin triterpenoid tersusun atas inti triterpenoid dengan molekul karbohidrat. Dihidrolisis menghasilkan suatu aglikon yang disebut sapogenin. Salah satu jenis contoh saponin ini adalah Asiatosida. Senyawa ini terdapat pada tumbuhan gatu kolayang tumbuh di daerah India. Senyawa ini dapat dipakai sebagai antibiotik. Mekanisme aksi saponin. Yang pertama yaitu antibakteri. Mekanisme kerja saponin sebagai antibakteri yaitu dapat menyebabkan kebocoran protein dan enzim dari dalam sel. Saponin dapat menjadi antibakteri karena zat aktif permukaannya mirip deterjen. Akibatnya, saponin akan menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri dan merusak permeabilitas membran. Rusaknya membran sel ini sangat mengganggu kelangsungan hidup bakteri. Saponin berdifusi melalui membran luar dan dinding sel yang rentan, kemudian mengikat membran sitoplasma sehingga mengganggu dan mengurangi kestabilan membran sel. Hal ini menyebabkan sitoplasma bocor keluar dari sel yang mengakibatkan kematian sel. Agen antimikroba yang mengganggu membran sitoplasma bersifat bakterisida. Yang kedua yaitu sebagai antidiabetes. Saponin berkhasiat sebagai antidiabetes karena bersifat sebagai inhibitor atau penghambat enzim alfa-glukosidase. Enzim alfa-glukosidase merupakan enzim yang berperan dalam mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Dengan demikian, apabila enzim alfa-glukosidase dihambat kerjanya, maka kadar glukosa atau gula dalam darah akan menurun, sehingga menimbulkan efek hipoglikemik atau kadar gula dalam darah menurun. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditunjukkan bahwa buah mahkota dewa menghasilkan efek hipoglikemik dengan dosis 241,35 mg per kilogram berat badan.